Hapsari. Di video kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana saya memahami kepribadian diri saya berdasarkan self-assessment yang sudah saya pelajari. Jujur, awalnya saya pikir saya cukup mengenal diri saya sendiri. Tapi, setelah saya melakukan self-assessment, ternyata ada banyak hal yang baru saya sadari tentang kepribadian saya. Saya menggunakan konsep 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Dari hasil yang saya dapatkan, saya merasa paling dominan berada di tipe sanguinis dengan kombinasi plekmatis. Sebelum membahas diri saya lebih jauh, saya akan menjelaskan secara singkat. Tipe sanguinis dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bergaul, ekspresif, dan penuh semangat. Sedangkan tipe plekmatis adalah pribadi yang tenang, sabar, tidak suka konflik, dan cenderung menjadi penyeimbang dalam lingkungan sosial. Kombinasi keduanya membentuk karakter yang hangat, menyenangkan namun tetap kalem dan tidak dominan. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya termasuk ambivert, yang artinya saya bisa cukup aktif dan terbuka dalam situasi tertentu. Tapi, di sisi lain, saya juga butuh waktu untuk mengisi ulang energi saya sendiri. Kalau dari sisi sanguinis sendiri, saya merasa itu terlihat dari bagaimana saya berinteraksi sehari-hari. Saya cukup mudah bergaul, nggak terlalu kaku saat bertemu orang baru, dan kadang saya justru memulai percakapan supaya suasananya lebih cair. Saya juga cukup menikmati saat harus berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, karena itu membuat saya merasa lebih nyaman dan hidup. Tapi di sisi lain, saya juga sadar bahwa saya punya sisi plekmatis. Saya termasuk orang yang cukup tenang dan cenderung menghindari konflik. Dimana kalau ada situasi yang mulai nggak nyaman, saya biasanya milih untuk nahan diri saya dan nggak langsung bereaksi. Saya lebih suka suasana yang damai, jadi seringkali saya mencoba menyesuaikan diri saya atau mencari cara agar semuanya itu tetap berjalan dengan baik tanpa memperkeruh keadaan. Sebagai seorang ambivert, saya juga ngerasa bahwa meskipun saya senang bersosialisasi, hal itu juga bisa cukup menguras energi saya sendiri. Setelah melakukan banyak aktivitas atau berinteraksi, biasanya saya membutuhkan waktu untuk sendiri. Biasanya saya akan beristirahat. Selain itu juga saya biasanya mendengarkan musik atau melakukan hal-hal yang membuat saya lebih tenang, supaya energi saya bisa kembali dan saya bisa lebih fokus lagi. Dari situ, saya mulai memahami bahwa kepribadian saya adalah kombinasi antara sanguinis dan plekmatis dengan kecenderungan ambivert. Menurut saya sendiri, kelebihan dari kepribadian ini adalah saya cukup mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. Saya juga bisa menjadi aktif ketika dibutuhkan, tapi saya juga bisa menyesuaikan diri menjadi lebih tenang. Saya juga merasa cukup mudah membangun hubungan dengan orang lain dan menjaga suasana tetap nyaman. Namun, saya juga sadar ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Salah satunya adalah saya kadang kurang tegas, terutama karena saya nggak enakan atau nggak ingin buat situasi jadi nggak nyaman. Selain itu, saya juga masih perlu belajar untuk lebih konsisten, terutama dalam mengatur waktu. Kadang ketika masih ada waktu, saya cenderung menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa berdampak kurang baik. Saya juga sadar bahwa saya termasuk orang yang cukup cepat khawatir dalam menghadapi sesuatu yang belum pasti. Kadang saya itu memikirkan hal-hal yang secara berlebihan, yang buat saya jadi kurang tenang. Selain itu, saya juga memiliki sifat gengsi, di mana dalam beberapa situasi saya merasa sulit untuk mengungkapkan sesuatu secara jujur, seperti meminta bantuan. Dari self-assessment ini, saya jadi lebih paham bahwa mengenal diri sendiri itu penting. Bukan hanya untuk mengetahui kelebihan, tapi juga buat nyadarin kita kekurangan yang perlu kita perbaiki. Kedepannya, saya ingin belajar untuk lebih tegas dalam mengambil keputusan,
lebih berani menyampaikan pendapat, dan juga lebih disiplin dalam menjalankan tanggung jawab. Jadi, saya tidak hanya ingin menjadi pribadi yang mudah bergaul, tapi juga pribadi yang bisa diandalkan. Melalui self-assessment ini, saya menjadi lebih memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan terus berusaha untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dari proses ini, saya belajar bahwa memahami diri sendiri adalah langkah awal untuk terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.